Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah kebesaran Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami angkat tangan, kami percaya Tuhan turun tangan. Urapan daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan menyertai, memimpin, membuka mata hati kami, dan Engkau kiranya berbicara bagi kami. Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu ada atas kami. Pengurapan-Mu turun atas jemaat kekasih Tuhan yang membuka hati terhadap firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang tertutup mata hatinya dibukakan, dan yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan jawaban diberikan jawaban. Berbicaralah ya Roh Kudus, supaya di sana, di luar sana, orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman-Mu beroleh jawaban dan kasih karunia. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Kami mau menyembah. Haleluya. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh,
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah waktu engkau keluar, diberkatilah lumbung-lumbung, diberkatilah usaha pekerjaan, diberkatilah buah kandungan, diberkatilah adonan roti, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap orang yang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, pagi-pagi hari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Dan semua orang yang mengasihi Tuhan, percaya diberkati Tuhan. Haleluya, katakan amin. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Shalom Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang diberkati. Sudahkah kita siap menerima berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari? Amin. Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, nasihat untuk tidak mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya di dalam Yeremia 45 ayat 5 berkata, "But you are seeking great things for yourself, stop seeking such things." Perkataan ini disampaikan Yeremia kepada Baruk bin Neria. Siapakah Baruk bin Neria? Dia adalah ajudan dari Yeremia, seorang panitera, seorang juru tulis. Kalau di zaman dulu, saudara, ada orang yang bertugas untuk menuliskan sesuatu, karena untuk ilmu menulis di zaman perjanjian lama itu perlu ilmu untuk menulis, karena selain mereka tidak memiliki kertas, kadang mereka menulis di atas papirus, kadang mereka menulis di atas kulit binatang. Dan seperti Yeremia, saudaraku, dia menyampaikan firman Tuhan dan langsung dituliskan oleh seorang yang bernama Baruk. Satu ketika dia menuliskan firman Tuhan, kitab-kitab itu ditulis di dalam gulungan-gulungan kitab dan dibacakan firman Tuhan dengan teguran yang keras yang kita sudah pelajari kemarin, disampaikan kepada Raja Yehoyakim. Apa yang terjadi? Firman Tuhan yang dicatat, yang ditulis, disampaikan itu kemudian setiap gulungan dibakar dengan paksa bersama. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Perkataan firman yang sudah disampaikan itu kemudian menjadi kenyataan. Saudara yang diberkati, mereka membakar, mereka membakar firman,
Tapi firman itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kemudian Yeremia memutuskan untuk menulis kembali di dalam gulungan kitab yang baru. Di dalam Yeremia 45 ayat 1 hingga ayat yang kelima itu berbicara tentang bagaimana Yeremia memberikan kata penghiburan kepada Baruk. Di dalam Yeremia 45 ayat 1 dikatakan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Jadi masa itu adalah masa di mana Yeremia menuliskan kitab yang diberikan kepada Raja Yoyakim. Di situ Baruk sempat down. Kemungkinan pada waktu itu adalah ketika setelah menuliskan segala firman tersebut yang keluar dari kitab langsung dari mulut Yeremia, kemudian dibakar oleh Raja Yoyakim. Karena dibakar, di situ mental Baruk itu kena mental di situ. Nah, saudara, dan di situ Yeremia menasihati, jangan mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri. Jangan mencarinya. Demikian firman Tuhan itu dikatakan Yeremia kepada Baruk. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat seseorang mencari hal-hal yang besar untuk diri sendiri, biasanya cenderung orang tergoda untuk gampang kecewa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan firman Tuhan ini di dalam Yeremia 45 ayat 1-5 itu merupakan momen di mana terjadi bahwa Baruk merasa down dan Yeremia memberikan kata-kata penghiburan kepada Baruk. Kenapa Baruk membutuhkan kata-kata penghiburan? Sebab dia mengalami down waktu dia menuliskan tulisan di kitab itu. Kemudian Raja Yoyakim membakarnya. Selain di situ dia gentar, dia takut. Dia gentar, dia takut, dan juga sesuatu memukul harga dirinya. Nah, saudara, herannya kenapa Yeremia berkata, jangan mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri. Nah, kita tahu bahwa Baruk bin Neria ini adalah seorang yang dianggap murid oleh Yeremia. Dia seorang juru tulis, dia juga seorang panitera, tapi di dalam kerohanian dia menjadi murid dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bukan tanpa alasan berkata kata-kata penghiburan bagi Baruk, karena dia sendiri sudah mengalami sebelumnya pengalaman bagaimana dia direndahkan, pengalaman bagaimana dia pengen give up dari panggilannya sebagai seorang nabi, pengalaman bagaimana dia sendiri pengen meninggalkan pelayanan. Ketika muridnya atau seseorang yang diajaknya sebagai seorang juru tulis mengalami tekanan yang sama di dalam panggilan, dia ingatkan seperti ini, jangan mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Kenapa perkataan ini keluar dari mulut dari Yeremia? Karena seseorang semakin dia pengen mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, di sana dia akan semakin gampang untuk merasa terpukul, semakin gampang untuk merasa down. Nah, saudara, ketika mempelajari kitab Nabi Yeremia, dari Yeremia 1 hingga Yeremia 45 ini, saudara, rasanya teguran demi teguran itu seperti api yang begitu keras dari setiap perkataan Nabi Yeremia. Itu rasanya keras sekali, saudara. Seolah bukan kata-kata yang banyak menghibur, lebih banyak teguran, lebih banyak kemarahan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Dan saudara, disinilah membutuhkan mentalitas seorang pelayan yang terpanggil, yang begitu kuat dan teguh. Dan Yeremia dibentuk Tuhan secara luar biasa. Pada saat dia memiliki muridnya yang bernama Baruk bin Neria, dia paham betul posisi dari Baruk bin Neria. Kemudian dia memberikan kata-kata penghiburan, kata-kata nasihat yang tertulis di dalam Yeremia 45 ayat 1 hingga 3. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan seperti ini. Di dalam pelayanan, mudah sekali mengalami tantangan. Tapi selain mudah sekali mengalami tantangan, di dalam pelayanan,
seorang hamba Tuhan juga mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Disinilah tantangan bagi seorang hamba Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jikalau panggilan kita bergeser untuk mencuri kemuliaan Tuhan, di sini tantangan yang lebih besar lagi adalah ketika tekanan demi tekanan itu datang semakin besar, orang yang tergoda untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri itu akan gampang jatuh, saudara. Itu sebabnya Yeremia memberikan teguran kepada Baruk. Dia berkata, jangan mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Baruk bin Neria alami, yang pernah juga dialami oleh Yeremia. Yeremia tidak ingin Baruk bin Neria itu jatuh di dalam kesalahan yang sama, yaitu kena mental. Saya merasakan bahwa panggilan untuk menjadi pelayan itu sangatlah tidak mudah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gugur karena yang pertama dia rasa panggilan itu terlalu berat. Yang kedua, ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan panggilannya, seseorang bisa tergoda untuk mencuri kemuliaan. Yang ketiga, ketika seorang dengan sungguh-sungguh sudah melakukan panggilannya, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu tidak mau menerima atau bahkan menolak. Disitulah unsur kedagingan manusia itu akan muncul. Apakah kita akan tersinggung? Apakah kita akan lari? Apakah kita akan kecewa? Ataukah kita akan terus maju? Saudara, apa yang dialami oleh Yeremia dan Baruk bin Neria itu tidak mudah. Mereka sudah menuliskan gulungan kitab itu begitu banyak tentang firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Gulungan itu dibakar. Gulungan itu dibakar. Makanya Yeremia bilang, gak usah bermuram durja. Memang begitu, kalau kita fokusnya ke diri sendiri, melayani Tuhan, fokusnya kalau ke diri sendiri, kita akan cepat mengalami drop kalau orang menolak pelayanan kita. Nah, saya mau katakan di sini, saudara, kita harus kuat menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita harus kuat di dalam meresponi pekerjaan roh. Bahwa tidak selalu pekerjaan roh yang kita lakukan itu akan diterima oleh manusia. Apalagi kalau kita mengatakan bahasa-bahasa teguran yang kadang menyakitkan telinga. Pasti kalau kita khotbah 1 jam, itu akan di skip. Lalu mereka akan pilih kata-kata yang penting-penting saja. Nah, saudara, kalau membaca kitab Yeremia dari Yeremia 1 hingga Yeremia sampai yang kita renungkan hari ini 45, orang pasti akan memilih-milih mana perkataan tuh yang enak, yang menggambarkan tentang janji-janji Tuhan. Disinilah kesalahan terbesar dari jemaat Tuhan. Pada saat sebenarnya dia sedang memilah mana firman Tuhan yang dia sukai, disitulah momen di mana dia sedang menolak suara Tuhan yang lain. Saudara, saya harus hati-hati di dalam menyampaikan statement ini kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan tidak bingung di dalam mendengarkan pengajaran dari kitab Yeremia. Seperti yang saya sudah katakan berulang-ulang, penulisannya tidak kronologis. Kadang dia sudah bicara tentang Sedekia, dia mundur lagi ke Yoyakim. Dia sudah belajar bicara tentang Sedekia yang adalah raja-raja yang di akhir-akhir, dia mundur lagi ke Yoyakim atau ada di Yosia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya membaca firman Tuhan hari ini, Yeremia 41 hingga Yeremia 45, saya mengawali dengan Yeremia 45. Kenapa? Karena di Yeremia 45 itu adalah tentang Raja Yoyakim yang membakar gulungan kitab yang ditulis oleh Baruk bin Neria dan Yeremia. Sedangkan di Yeremia 41 itu berbicara tentang Gedalia, gubernur
yang memerintah jauh setelah Yoyakim. Jadi kronologisnya terputar ya saudara. Namun yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus kuat mental. Tidak selalu pelayanan kita itu diterima. Tidak selalu pelayanan kita, suara Tuhan yang disampaikan melalui kita 100% itu diterima. Karena dengan demikianlah cara bangsa Yehuda memperlakukan Tuhan Allah yang hidup. Mereka memilih mana perkataan yang baik, itu yang mereka dengarkan. Mana perkataan yang memberikan janji-janji yang baik, itu yang mereka dengarkan. Tapi perkataan yang membicarakan tentang teguran-teguran dan nasihat, itu diabaikan. Itu sebabnya kemarin saya berbicara tentang siapa meremehkan firman akan menanggung akibat. Dan hari ini Yeremia menasihati Baruk bin Neria, jangan mencari hal-hal yang besar. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kalau kita mencari hal-hal yang besar, kita tidak akan menyampaikan firman Tuhan secara utuh. Dan bagi jemaat Tuhan, kalau saudara cuma mencari hal-hal yang besar, saudara cuma akan memilih firman Tuhan mana yang enak bagi gendang telinga. Tapi yang gak enak, saudara tidak mau cerna. Bahkan kalau bisa di ayat firman Tuhan kita skip, dan skip. Saudara, di dalam perenungan firman Tuhan pembacaan 5 pasal, ada banyak hal yang orang bisa saja skip. Orang bisa saja, sudahlah, saya pilih aja mana yang nyaman untuk direnungkan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, urapan Tuhan pada pagi hari ini sedang menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sedang menyelidiki hati kita yang paling dalam. Orang yang berpikir hanya untuk mencari hal-hal yang besar bagi dirinya sendiri, dia akan pilih mana yang memberikan benefit, mana yang memberikan untung dalam kehidupan dia. Tetapi ketika dia masuk ke dalam hal yang tidak menguntungkan, dia pasti akan mundur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita mencari hal-hal yang besar hanya untuk menyenangkan daging kita ini, saudara. Daging kita ini rakus, saudara. Ingin dipuji. Daging kita ini ingin setelah kita melayani, kita itu pengen disukai orang. Ya, daging ini setelah kita melayani pengen, saya dianggap hebat dan berhasil. Lihat berapa viewernya. Lihat berapa orang yang merespon positif bagi setiap penyampaian firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Tuhan mencari orang-orang yang hatinya murni di hadapan. Amin. Bahkan pada pagi hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri. Tapi carilah hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan pekerjaan kita yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara mau menjadi tukang sayur kek, saudara mau jadi petani kek, saudara mau jadi ASN kek, saudara mau menjadi seorang menteri dan lain sebagainya. Kalau itu kita tidak lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, sia-sia saudara. Sebab kalau kita hanya mencari kepentingan diri sendiri, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang seperti Sedekia yang kemudian dihukum oleh Tuhan melalui tangan Raja Babel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan yang hari ini kita akan belajar, di mana kisah seputar penggenapan hukuman atas Yehuda itu ditulis dari Yeremia 36 hingga Yeremia 45. Ya, yang kita sudah lewati beberapa hari yang lalu, ada pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Raja Sedekia meminta petunjuk pada Yeremia. Yeremia kemudian dipenjarakan. Sedekia memindahkan tempat Yeremia dikurung dan seterusnya. Dan seterusnya yang kemarin kita pelajari juga bagaimana Yeremia dimasukkan dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed Melek. Kemudian ada pembicaraan terakhir Raja Sedekia sebelum dia kemudian meninggal dunia, lalu jatuhnya kota Yerusalem. Lalu perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Jadi sekalipun Yeremia itu tahanan, tapi dia mendapat perlindungan
dan diberikan apa yang dia butuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Selanjutnya ada janji kepada Ebed-Melek bahwa ia akan dilepaskan, dan Yeremia tinggal pada Gedalia, yaitu gubernur yang diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Masa Gedalia menjadi gubernur dan kemudian dibunuh oleh Ismail. Yeremia memperingatkan supaya jangan mengungsi ke Mesir kepada Yohanan. Yohanan itu yang mengejar si pembunuh Gedalia, yaitu Ismail. Yeremia kemudian dipaksa mengungsi ke Mesir. Yeremia bernubuat kepada Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir, dan kemudian ada kata penghiburan Yeremia terhadap Baruk. Saudara, demikian kronologis dari kisah seputar penggenapan hukuman atas Yehuda, di mana Yeremia yang bernubuat, salah satu nabi yang bernubuat tentang penghukuman Yehuda melalui tangan bangsa Babel, itu dialami, betul-betul terjadi, digenapi di zamannya Yeremia, saudara. Di Yeremia ke-40, masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhnya sampai dengan Yeremia 41. Dibunuh oleh seorang bernama Ismail bin Netanya. Kemudian di Yeremia yang ke-42, ayat 1 hingga 22, ayat 15 berkata begini, "Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-kejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang dapat terlepas dan terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka." Saudaraku, nasihat firman Tuhan ini diberikan kepada Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara. Tapi mereka tidak mau mendengarkan buatan yang disampaikan Yeremia. Lalu mereka kemudian memutuskan tidak mau tinggal di Yehuda, padahal sudah dinasihati, kamu stay aja di Yehuda. Mereka memutuskan untuk pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir dan mereka bawa itu Yeremia dan juga Baruk bin Neria. Mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, disampainya di Mesir, apa yang terjadi? Mereka pikir Mesir itu adalah lambang kekuatan. Mesir itu adalah lambang dunia. Mesir itu adalah lambang bagaimana sebuah bangsa yang banyak orang minta pertolongan di Mesir. Ketika seseorang mendapat tekanan dari bangsa lain, biasanya mereka mau bersekutu dengan Mesir, kemudian meminta pertolongan di sana. Yohanan ini sudah mendengarkan suara Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Tapi mereka pergi ke Mesir. Di sana setelah mereka pergi ke Mesir, mereka pikir mereka bisa bersekutu dengan Mesir mengalahkan Babel. Apa yang terjadi, saudara? Suara Tuhan terbit di bibir mulut dari Yeremia. Ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesaran di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir yang kemaut-kemautlah, yang ketawanan, yang kedam. Saudaraku, karena perlawanan Yohanan terhadap suara Tuhan, dia pergi ke Mesir. Justru Mesir kena musibah. Nubuatan itu berkata, Babel mengalahkan Mesir. Dan apa yang terjadi, saudara? Mesir ditaklukkan oleh Babel. Saudara, memang jangan meninggikan diri, jangan mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Di dalam Yeremia 44, nubuatan terakhir di Yeremia, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan Firaun, Hofra, Raja Mesir itu ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Seperti aku telah menyerahkan Sedekia Raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawa. Sedangkan Sedekia aja diserahkan kepada Babel. Apalagi hanya Mesir.
Mesir itu lebih lagi, dia katakan Babel akan mengalahkan Mesir. Itulah akibatnya dari Yohanan yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Disuruh tinggal di Yehuda, dia pergi ke Mesir. Akibatnya Mesir juga ditunggangbalikan melalui Raja Babel. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Di dalam Yeremia 45 yang tadi saya sudah ceritakan bahwa waktu baru dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia menuliskan segala firman di dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel engkau, hai Baruk, karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambah kedukaan karena penderitaan. Aku lesu karena keluh kesah dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kubukan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, mari jangan kita mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Sedangkan hamba Tuhan ditegur, apalagi raja-raja Yehuda yang menolak suara Tuhan. Apalagi bangsa Mesir, bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Betapa lebih lagi Tuhan tidak menghendaki mereka meninggikan diri. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 9 ayat 23 hingga 26 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam bahasa Inggris terjemahannya berkata begini, Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Jangan kita berglori di hikmat kita. Let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Jadi saudaraku, Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang bermegah atas kebijaksanaannya, orang kuat yang bermegah karena kekuatannya, orang kaya yang bermegah karena kekayaannya. Jadi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal bahwa akulah Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia yang menunjukkan kasih setia, dia menunjukkan keadilan dan kebenaran. Sungguh itulah yang disukai Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disukai Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Mari jangan mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Bahkan sekalipun kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan dan bermegah untuk diri kita sendiri. Makanya, saudara, Gubernur Gedalia itu binasa. Ismail yang membunuh Gubernur Gedalia itu juga lari ke bangsa lain, ke bangsa Amon, karena dikejar-kejar oleh yang namanya Yohanan. Yohanan berpura-pura menanyakan firman Tuhan. Kemudian sudah mendengarkan firman Tuhan, dia nggak mau dengar itu suara Tuhan. Kemudian mereka lari ke Mesir. Di Mesir, mereka mau bergantung kepada Mesir. Tuhan bilang, jangan bermegah kepada Mesir. Jangan bermegah kepada kuda-kudanya. Jangan bermegah kepada kemampuannya. Karena barang siapa bermegah, Tuhan kirim itu Babel untuk memusnahkan sebagai alatnya Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Jangan mencarinya, sebab sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas segala makhluk.
Saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang membuat kita tidak bisa menerima apa-apa, kalau ada dosa di antara kita, kalau ada kesombongan, kalau ada keangkuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Mesir juga dibinasakan. Nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, apapun yang kita lakukan, kalau ujung-ujungnya untuk kemuliaan diri sendiri, pada akhirnya kita itu akan ditegur oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita akhirnya berpusat kepada diri sendiri, ego kita yang muncul, keakuan kita yang muncul, akhirnya teguran Tuhan itu yang akan turun dalam kehidupan kita. Makanya tiba-tiba kita melihat bahwa kenapa masalah-masalah itu seperti kekejutan tiba-tiba datang. Karena Tuhan mau sentil kita. Ingat, keangkuhan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Makanya Yehuda mengalami kejatuhan karena keangkuhan itu, merasa sudah menjadi bangsa pilihan, merasa sudah menjadi bangsa yang hebat, padahal mereka bergaul dan mengandalkan bangsa-bangsa kafir lainnya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kunci untuk mengalami kemenangan. Yang pertama, mari kita merendahkan diri. Tidak mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Yang pertama, kita merendahkan diri. Yang kedua, kembalikan segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan katakan di dalam Yeremia 9, baiklah bermegah oleh yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Amin. Yang ketiga, saudara, selalu dikatakan, jangan menolak firman Tuhan. Tuhan paling tidak suka hal-hal seperti itu. Makanya kalau kita melihat kenapa kita punya banyak masalah, karena itu kita menolak firman Tuhan, meninggikan diri sendiri dan tidak mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa pada pagi hari ini, segala kemuliaan, pengagungan, kejayaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Tuhan menasihati untuk kita tidak mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan skip itu firman Tuhan. Jangan pilih-pilih mana yang enak di gendang telinga, tapi nggak mau terima itu yang namanya teguran. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini, kalau engkau mau melihat kemenangan di dalam hidupmu, jangan pilih-pilih saudara. Jangan pilih-pilih mana yang membesarkan diri kita. Jangan pilih-pilih mana nasihat yang kemudian akan membuat kita menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Jangan pilih-pilih saudara, tapi terimalah dengan lemah lembut seluruh firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita percaya bahwa satu saat nanti kita yang hari ini mungkin gak ngerti, satu saat nanti kita akan mengerti tentang firman Tuhan. Roh Kudus kiranya bekerja pada pagi hari ini memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Mari, jangan mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri, muliakan Tuhan di dalam segala lakumu dan jangan pernah menolak firman Tuhan. Sebab orang yang menolak firman Tuhan tidak akan luput dari kebinasaan. Tetapi diberkatilah orang yang mau selalu mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu, untuk kami tidak mencari hal-hal yang besar bagi diri kami sendiri, tetapi mencari hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan jangan sampai kami menolak firman, jangan kami sekedar pilih-pilih firman, mana yang enak, mana yang enggak enak kami tidak mau terima. Kami rindu Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu, tidak pilih-pilih. Mana firman Tuhan yang membesarkan diri sendiri, mana firman Tuhan yang memegahkan diri sendiri, yang membuat kita terlihat hebat, membuat kita terlihat jagoan, membuat kita terlihat berkemenangan selalu, tapi tidak mau menerima teguran. Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, dan biarlah setiap perkataan-Mu Tuhan akan kami terima, kami resapi Tuhan. Sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kami membaca dan merenungkan firman, itu teguran, itu nasihat, itu perkataan yang keras, itu perkataan yang pedas, kami terima dalam nama Yesus, sebab kami percaya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kami tidak mau mencari hal-hal yang besar untuk diri kami sendiri, tapi kami mau mencari kebesaran Tuhan menguasai kehidupan kami.
supaya Engkau yang semakin besar dalam kehidupan kami, dan kami yang semakin berkurang-kurang Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang hari ini masih bingung di dalam merenungkan firman Tuhan. Engkau berikan pencerahan kuasa Roh Kudus yang mengurapi mereka, menggelisahkan mereka, sehingga mereka dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kehidupan kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati. Kami terima berkat yang spesial daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati terpancar kehidupan. Tuhan tahu membedakan mana orang yang meninggikan diri, mana orang yang mencari hal-hal yang untuk membesarkan diri sendiri, dan Tuhan tahu mana orang-orang yang mau merendahkan hatinya, taat mendengarkan suara Tuhan, tidak memilih-milih suara Tuhan, tetapi semua firman Tuhan adalah baik untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.